Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardi Rizkyadi. Saya adalah salah satu mahasiswa yang berkuliah di Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Prodi Sosiologi. Apa-apa saja sih yang dipelajari di Prodi Sosiologi? Sebenarnya ada banyak yang dipelajari di Prodi Sosiologi, khususnya adalah mata kuliah pengantar ilmu politik. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan pengantar ilmu politik? Definisi ilmu politik yang pertama ada menurut Roger. Ilmu politik mempelajari tentang negara, tujuan-tujuan, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Sedangkan menurut Laswell dan Kaplan, ilmu politik mempelajari tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan negara. Berikutnya tentang pertumbuhan dan perkembangan ilmu politik sebagai disiplin ilmu. Yang pertama ada 450 SM, filsuf Yunani memikirkan bentuk negara ideal. Yang kedua, abad pertengahan, memikirkan berdirinya kerajaan Tuhan di dunia. Yang ketiga, sesudah abad pertengahan, memikirkan kekuasaan dan wewenang selanjutnya. Ilmu politik berfokus pada kelembagaan politik. Dan bukan hanya itu, ilmu politik juga berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu filsafat. Tujuannya adalah mencari pemecahan terhadap masalah-masalah alam semesta dan kehidupan manusia. Ilmu sejarah bertujuan melihat masa lampau, dan ilmu politik melihat yang akan datang. Ilmu sosiologi bertujuan untuk menyediakan konsep teori untuk memperkaya analisa dalam ilmu politik. Ilmu psikologi sosial bertujuan untuk menjelaskan timbulnya pemimpin karismatik. Dan yang terakhir adalah ilmu hukum yang bertujuan untuk pandangan sarjana politik terhadap negara. Negara di samping sistem pengendalian sosiologi juga melihat negara sebagai asosiasi untuk mencapai tujuan bersama. Ilmu politik juga memiliki ruang lingkup. Yang pertama menurut Absa tahun 1914 sebelum Perang Dunia Pertama, yaitu pemerintahan Amerika, perbandingan pemerintahan, dan teori politik. Yang kedua menurut Absa sekitar tahun 1940-an, yaitu teori politik dan filsafat, parpol opini publik, dan legislasi. Yang ketiga menurut Rode tahun 1950, bidang-bidang ilmu politik adalah filsafat ilmu, peradilan dan proses hukum, proses eksekutif, dan organisasi administrasi. Dan yang terakhir menurut UNESCO, bidang-bidang ilmu politik terdiri dari teori politik, sejarah ide politik, lembaga-lembaga politik yaitu konstitusi, pemerintahan nasional, dan daerah atau lokal. Pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama pendekatan tradisional atau kelembagaan. Yang kedua pendekatan perilaku. Yang ketiga pendekatan pasca perilaku. Dan yang keempat, pendekatan Marxis dan Neo-Marxis. Yang pertama, pendekatan kelembagaan, yaitu pengaruh dari sejarah, hukum, dan filsafat. Unsur-unsur pokok dari pendekatan kelembagaan adalah lebih menekankan pada nilai dan norma, bahasa yang dihasilkan berdasarkan filsafat, melihat ilmu politik sebagai ilmu terapan, bahasa bersifat historis yuridis, dan yang terakhir metode kualitatif. Yang kedua, pendekatan perilaku, yaitu sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan kelembagaan, pengaruh dari psikologi dan sosiologi, pokok pikiran pendekatan perilaku sekaligus kritik terhadap pendekatan tradisional.
Yang ketiga, pendekatan pasca perilaku, yaitu merupakan kritik terhadap pendekatan perilaku. Pokok-pokok pikirannya antara lain relevansi IP bagi pemecahan masalah-masalah sosiologi jauh lebih penting daripada kecermatan. Dan yang terakhir adalah pendekatan Marxis dan Neo-Marxis. Pendekatan Marxis klasik yaitu perkembangan ekonomi penentu perkembangan politik, sedangkan Neo-Marxis yaitu ekonomi bukan satu-satunya faktor yang menentukan superstruktur dalam masyarakat.